Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alna zakaran wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para dewan guru, para pengurus yayasan, wabil khusus Ketua Yayasan Cabang At-Taqwa Cabang Karangtengah Al-Mukarram wal Muhtaram Gurunda Ki Haji Abidullah Abdullah Mata'allahu fi kulli hayatih wa nafa'na bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang kita doakan selalu agar beliau yang sedang melaksanakan ibadah haji mendapatkan hajjan mabrura wa sa'yan wa zamban magfura. Juga yang saya hormati Wakil Pimpinan Yayasan Cabang At-Taqwa Karangtengah Bapak Al-Ustaz Salmin Jaya SPDI. Juga yang saya hormati Kepala Raudatul Atfal At-Taqwa Karangtengah At-Taqwa 0 At-Taqwa 10 Ibu Hajah Ustazah Lilis Saudah. Yang saya hormati juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 20 Ustaz Ahmad Humayroh. Juga yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 06 Al-Ustaz Murtaki SPDI. Begitu juga para komite madrasah, baik yang Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Sanawiyah, Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Syafi'i dan Al-Ustadz Bapak Haji Agus Salim. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya dan selalu diberikan keistiqomahan dalam perjalanan menjaga dan menjalani tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab yang telah diberikan oleh masyarakat kepada beliau-beliau. Dan tentunya yang saya hormati dan saya cintai para orang tua, para wali murid dari siswa dan siswi, baik dari siswa-siswi Raudatul Atfal maupun Madrasah Ibtidaiyah maupun juga Madrasah Sanawiyah yang kami banggakan. Juga yang saya hormati dan kami muliakan dan saya cintai para mujahid dan mujahidah, para wisudawan dan wisudawati lulusan angkatan ke-55 dari Yayasan At-Taqwa Cabang Karangtengah, baik itu yang dari Raudatul Atfal maupun dari Madrasah Ibtidaiyah maupun dari Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Cabang Karangtengah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kedepannya akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya dan gurunya. Alhamdulillah pada hari ini saya mewakili pimpinan umum Yayasan At-Taqwa yang mohon maaf beliau berpesan beliau tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara
tahunan rutinan Ijtima Syanawi dan juga launching dari lembaga Amil Zakat At-Taqwa yang diketuai oleh orang Karangtengah juga. Itu Al Ustadz Dani itu yang menjadi ketuanya. Jadi ini kita jadi bagi-bagi tugas, Pak. Bagi-bagi tugas, dan beliau pimpinan yayasan mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian, mengucapkan selamat kepada para wali santri, dan mengucapkan selamat kepada para guru-guru sekalian yang saling bersinergi dalam berikhtiar, bertawakal, mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan beliau ucapkan sangat bangga terhadap wisudawan-wisudawati yang pada hari ini diwisuda. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, baik daripada Dewan Guru, para wali santri dan anak-anak sekalian, tadi sudah banyak kita dengarkan pesan-pesan dan nasihat baik dari pimpinan Raudut Al-Atfal maupun dari pimpinan Madrasah Ibtidaiyah, juga pimpinan Madrasah Sanawiyah, dan terakhir tadi banyak sekali pesan-pesan yang sangat bagus yang bisa kita cermati dan kita catat yang disampaikan oleh Wakil Pimpinan Yayasan Cabang dari Bapak Al Ustadz Salmin tadi. Yang harus kita garis bawahi wabil khusus adalah di dalam ruang ini ada 3 kelompok yang bersinergi. Ada orang tua, ada guru, dan ada murid. Tadi disampaikan juga bahwa birrul walidain itu adalah yang utama. Untuk anak-anakku sekalian ini harus diingat bahwa duduknya kalian di sini, wabil khusus yang tadi mendapatkan ijazah atau mendapatkan sertifikat sebagai murid terbaik, itu kalian harus ingat bukan hanya karena keteguhan dan kepintaran kalian. Di situ ada peran guru kalian dan orang tua kalian. Jadi dalam Islam itu keberhasilan seorang anak itu bukan dengan apa yang nampak dari hartanya nanti, tapi apa yang nampak dari berbakti kepada orang tua. Masalah nanti misalkan jadi sarjana, jadi orang kaya atau semacamnya, itu adalah bonus. Gitu. Oleh karena itu, untuk anak-anakku sekalian, ingatlah bahwa perjalanan kalian ini tidak luput dari peran 2 komponen, yaitu peran dari orang tua dan guru. Jadi mohon maaf ini Pak Wakil, saya banyak menggarisbawahi karena saya sepakat dengan apa yang antum sampaikan tadi. Dan itu menjadi pelajaran juga, karena biar bagaimanapun saya juga orang tua. Saya punya anak dan saya merasakan bagaimana perkembangan anak-anak kita. Jadi ini juga pelajaran buat anak-anakku sekalian dan para orang tua bahwa dalam menilai anak kita, nilailah dari apa yang terlihat, jangan nilai dari orang lain, Bu, Pak. Kadang-kadang kita menilai keberhasilan anak itu disandingkan dengan keberhasilan orang lain, dan ini salah. Jadi jangan misalkan, lah lu Tong kok nggak seperti si Fulan, dia bisa ranking sekian, padahal kesempurnaan anak kita adalah dengan kemampuannya saat itu. Itulah kejujuran, itulah yang lebih membanggakan dibandingkan misalkan harus disandingkan prestasi anak kita dengan prestasi anak orang lain.
Kemudian juga tadi disampaikan tentang kerjasama antara orang tua dengan para guru. Para guru harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua. Saya yakin merasakan bagi yang sudah punya anak. Bagaimana keinginan kita sebagai orang tua punya anak yang kasarnya menjadi anak yang soleh dan soleha, baik dalam belajarnya. Kita harus rasakan itu. Bagaimana orang tua itu menitipkan kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian wali santri ini jangan juga misalkan mengharapkan anak saya kok nggak pintar sekolah di Atakwa Karangtengah. Sedangkan di rumah setelah pulang sekolah nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dicontohkan. Karena disebut orang tua adalah guru abadi dari seorang anak. Guru di sekolah adalah guru yang ada di saat-saat tertentu. Dan ini zaman sekarang ini banyak sering kita lupakan. Saya merasakan sendiri Pak Bu, saya punya anak di pesantren, baru lulus sanawiyah kemarin, 3 tahun mondok di asrama, dalam 3 tahun cuma 6 kali pulang. Sholat masih saya gertak. Padahal 6 tahun di pondok pesantren, 6 tahun dia sholat itu masih tepat waktu. Saya bilang, kamu sholat kemarin di pesantren 3 tahun ini karena takut kepada Tuhan apa takut kepada hukuman pesantren? Sampai kemudian tidak takut kepada saya orang tuanya. Saya bilang. Dan itu saya introspeksi, saya tidak bisa marah begitu saja, saya introspeksi. Jangan-jangan saya juga nggak pernah ngajak, nggak pernah nyontoin kepada anak saya. Ini masalah. Dan itu harus menjadi introspeksi kita semua sebagai orang tua. Jangan hanya misalkan anak saya sekolah di Atakwa Karangtengah jadi apa? Kalau nggak jadi apa-apa disalahin sekolahnya. Kalau jadi apa-apa boro-boro ingat sama sekolah. Biasanya begitu tuh, biasanya. Ya, makanya tadi kita sering dengar dari 3 kepala sekolah yang berdiri di sini mengucapkan berbanggalah, ingatlah. Karena kenapa? Bagi yang TK, Raudatul Atfal, sekarang mungkin kalau saya ceramahin mungkin gak paham juga. Tapi di saat mereka sebelum masuk belum bisa alif ba ta, sekarang keluar selesai dari TK bisa jadi alif ba ta, itu dari siapa? Kemudian yang ibtidaiyah yang tadinya tidak bisa baca tulis dan berhitung sekarang sudah bisa, itu dari siapa? Kemudian yang sanawiyah yang tadinya mungkin belum hafal, kalau di sini ada menghafal itu apa? Kalau di guru Abidullah itu ada imriti atau itu nggak ada ya, al-jurumiyah atau apalah, ilmu-ilmu yang kalian sekarang dapatkan itu adalah peran dari guru-guru kalian. Jadi janganlah sekali-kali kalian lupa. Dan ini diingatkan, tolong lihat kembali ke belakang ini, ke gambar yang ada di depan ini. Anak-anak sanawiyah, ada yang kenal foto yang di samping ini? Siapa? Siapa coba? Siapa? Sebut namanya coba. Siapa yang tahu namanya? Siapa? Kiai Haji Abdullah. Kiai Haji Abdullah itu siapa? Pendiri Yayasan At-Taqwa. Ya. Ini pengetahuan ini juga menjadi penting buat santri-santri kita. Bagaimana mereka harus bangga dengan tempat mereka belajar kalau mereka tidak tahu sejarahnya. Kalau tidak tahu misalkan siapa periode sebelumnya. Seperti itu. Jadi kerjasama ini perlu, kerjasama antar 3 komponen ini harus berjalan dengan baik. Khususnya kalau saya yakin para guru-guru di sini itu sudah sangat maksimal dengan ketulusan dan kelapangan hatinya mengajarkan para murid-murid di sini.
para ibu-ibu, para waris santri juga insya Allah saya yakin sangat tulus dan ikhlas di saat anaknya dititipkan di institusi ini. Dan tentunya juga saya lihat ini muka-mukanya sih, para lulusan-lulusan ini muka-muka bahagia semua ini. Berarti kemarin senang kan belajar di sini? Ya, senang nggak? Nah, insya Allah kalau senang, insya Allah berarti tidak usah dibilang bahwa kalian bangga. Senangnya kalian adalah sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pesan terakhir kami adalah buat para santri, para wisudawan semuanya, juga mungkin ini bisa kita terapkan buat kita semua, wali santri maupun para guru. Kembalilah luruskan niat kalian dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa niat yang utama kalian menuntut ilmu itu adalah liridho illahi ta'ala, untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada orang tua. Ini untuk khususnya yang sanawiyah nih, yang akan masuk kepada tingkatan jenjang aliyah. Usahakan kalian besok itu menentukan jenjang selanjutnya dengan pertimbangan yang baik, dan mudah-mudahan tidak karena kemauan orang tua. Mudah-mudahan. Walaupun tetap kemudian kata orang tua, "Neng, tong, kamu harus masuk di sekolah ini." Sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, ikutin. Karena kenapa? Doa orang tua adalah segalanya bagi seorang anak. Gitu. Jadi luruskanlah niatnya bahwa menuntut ilmu itu adalah baik, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan menuntut ilmu adalah kebutuhan. Dan ini tentu saja juga bagi kita para guru-guru, bahwa mengajar itu adalah belajar. Jadi mengajar itu bukan hanya mengajar menyampaikan. Mengajar adalah belajar. Dan saya yakin di saat kita belajar dan mengajar, kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan untuk para wali santri, di saat memasukkan putra-putrinya di tempat belajar juga harus belajar dan mengajar. Di saat anak-anak di rumah, berikanlah contoh yang baik, arahkanlah anak-anak kita. Jangan misalkan ditanya, "Neng, tong, sholat itu ada 5 waktu, sholat johor berapa rakaat?" 4 rakaat. Tapi kemudian orang tuanya saat azan johor kagak ngingetin untuk sholat, cuma nanya rakaatnya berapa doang, tapi kagak nyuruh atau nggak nyontohin. Karena teori ada di sekolah, contoh ada di rumah. Dan ini yang seringkali saya sering dengar ini. Orang tua ngeluh di saat anaknya misalkan badung di rumah. Lah, udah disekolahin guru. Ini kenapa di sekolah di rumah kerjaannya begini. Mengeluhnya di rumah dan tidak berusaha introspeksi bahwa ada peran dari dirinya. Ini seringkali kita lupa ini. Dan mudah-mudahan saya yakin karena di sini ada komite itu biasanya berhubungan dengan komunikasi dengan wali santri biasanya. Ya, ini tidak akan menjadi kendala antara wali santri dan para dewan guru di Yayasan Cabang Karangtengah, mudah-mudahan. Gitu. Dan terakhir, kita juga harus selain meluruskan niat juga harus tetap untuk ingat. Bagi saya terharu di saat tadi 3 kepala sekolah itu mengucapkan permintaan maaf kepada wali santri. Bagi saya kebalik itu.
Harusnya para santri yang meminta maaf dan para orang tua yang meminta maaf kepada guru. Ini jadinya sekarang siapa yang berilmu, siapa yang ingin mendapatkan ilmu ini aneh. Gitu. Jadi tapi itulah saya yakin itulah bukan bentuk merasa kurang dari para guru-guru itu, tapi bentuk ketawaduan mereka dalam menjalankan ilmunya sebagai guru-guru yang soleh dan solehah. Dan itu bisa kita catat sebagai contoh buat kita sebagai orang tua, bahwa di balik beliau-beliau ini semuanya yang ada di depan maupun yang ada di samping kita berbaju seragam warnanya ungu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, di tangan mereka lah salah satu prestasi anak kita titipkan. Jadi sebelum mengkritisi atau menginginkan sesuatu terhadap institusi ini, lebih baik kita introspeksi, melihat, dan kemudian baru mengajukan berdiskusi apa yang baik buat anak-anak kita. Dan kalau saya lihat lagi, saya sangat yakin kalau lihat dari muka-muka para wisudawan wisudawati ini, mereka semua ada di tangan yang baik, insya Allah. Gitu. Ya. Dan selalu ingat bahwa bangga itu harus ingat sejarahnya. Dan bangga itu harus selalu ingat siapa guru-gurunya. Para santriwati yang saya bisa ajak bicara kelihatannya bisa memahami ini yang sanawiyah aja nih. Karena yang sanawiyah juga kelihatannya cakep-cakep di depan ini. Ya, jadi kasarnya kalian harus ingat nanti setelah aliyah, masuk aliyah ataupun kuliah, siapa yang mengajarkan kalian misalkan ilmu fikih, siapa yang mengajarkan matematik. Kalau dalam pesantren itu namanya sanad keilmuan. Kalau kalian ingin keberkahan dari guru dan keberkahan dari ilmu, kalian jangan lupakan guru-guru kalian. Karena kenapa? Jangan sampai nanti, alhamdulillah saya sekarang jadi bupati karena saya pinter. Padahal yang bikin kalian pinter itu salah satunya adalah guru-guru kalian. Dan kemudian menjadi sombong sebagai seorang bupati atau pejabat gitu misalkan, dan tidak ingat kepada guru-gurunya. Dan ini juga saya ingatkan kepada wali santri. Ini nih seringkali kita mengingatkan kepada santri atau pelajar-pelajar kita, tapi wali murid nggak kita pesankan. Saya masih tahu Bu, Pak, yang mengajarkan saya alif bata itu saya masih ingat siapa orangnya. Saya masih ingat beberapa guru-guru saya yang ada di TK maupun di ibtidaiyah. Padahal saya udah ubanan, kalau kata bahasa orang sekarang udah aki-aki, udah bangkotan. Tapi saya masih ingat dan saya masih kirimkan doa kepada beliau-beliau. Karena kenapa? Salah satunya asbab kenapa saya bisa diri di sini adalah berkat peran beliau-beliau, bukan berkat peran dari saya keturunan siapa. Seperti itu. Ya, jadi ingatlah itu anak-anakku sekalian, kalau berbanggalah dengan cara apa? Dengan menghormati terus dan mengingat terus siapa guru-guru kalian. Dan dari mana kalian itu sekarang. Ingatlah itu terus dan berbanggalah dan nikmati hari-hari ini dengan baik, karena semua dari kita adalah pelajar abadi. Jadi secara institusi kalian ini sekarang yang TK naik ke MI, yang MI naik ke sanawiyah, sanawiyah naik ke aliyah, nanti yang aliyah akan naik ke kuliah, kuliah nanti misalkan menjenjang S1, S2 dan S3. Tapi kita adalah di luar institusi, kita adalah pelajar seumur hidup. Tidak akan berhenti untuk terus belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai mewakili dari pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat yang pada hari ini tidak bisa hadir. Doa kita semua untuk putra-putri kita, para wisudawan wisudawati kita, agar terus bisa mengikuti minimal visi dari muassis At-Taqwa Karangtengah, Kiai Haji Abdullah
Mungkin beliau ini kalau beliau masih ada sekarang atau melihat menangis mungkin. Nangis haru. Bagaimana beliau itu, apa yang beliau dirikan sudah menghasilkan angkatan ke-55. Malah saya yakin sebagian dari guru-guru di sini adalah alumni ini. Alumni At-Taqwa Karangtengah, saya yakin. Berbanggalah, dan saya yakin beliau bangga. Dan kita doakan beliau, Ki Abdullah dan para pendiri dari cabang Yayasan At-Taqwa Karangtengah agar mendapatkan tempat selayaknya tempat, dan insya Allah beliau itu mendapatkan apa yang dibilang pahala yang tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaatnya sekarang masih terlihat sampai detik ini. Ala haziniyah balikulun niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya nasta'in Dan untuk yang terakhir ketiga kalinya, karena itu 3 kali saya nyebut terakhir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dewan guru, para pengurus yayasan cabang. Terima kasih atas ketulusannya, keikhlasannya dalam menjaga marwah At-Taqwa, menjaga marwah dari agama Islam, menjaga marwah dari Karangtengah. Ya, mudah-mudahan insya Allah amal baik itu, ilmu yang kita ajarkan akan selalu bermanfaat kepada kita di akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.